nanti kalau sudah dia sama saya sebulan 2 bulan, mungkin saya akan dakwahi supaya dia masuk Islam. Pret. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa syadidul iqab. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhul awwab. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hisab. Amma ba'du. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari yang cerah ini setelah beberapa hari hujan tak kunjung berhenti. Kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa mengikuti kajian Mutiara Al-Quran, tinjauan tematik dan maqasid. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah dalam berinteraksi dengan Al-Quran sampai ajal kita menjemput, sampai nanti Al-Quran itu menjadi syafaat bagi kita. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya, Allahumma amin. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa hari Sabtu hari ini adalah terakhir kajian Mutiara Al-Quran, tinjauan tematik dan maqasid di semester ini. Insyaallah bukan hanya semester ini ya, sepertinya nanti sampai tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru barangkali kita lanjut kembali, sembari juga mengumpulkan materi-materinya, dan juga ustadz dan ustazahnya juga bisa mempersiapkan diri untuk wisudanya. Oke, kalau yang sudah ada materi boleh dilihat, tapi kalau tidak boleh didengarkan. Oke ya, ini sudah saya kirimkan yang lengkap ya, maqasid yang lengkap. CD surah Al-Baqarah ya. Nah, sekarang masuk ke maqasid yang ke-8. Maqasid yang atau maksud yang ke-8. Kerukunan rumah tangga penentu kerukunan sosial. Kerukunan rumah tangga penentu kerukunan sosial. Nah, tema ini menarik karena memang ada dicantumkan dalam surah Al-Baqarah itu beberapa ayat tentang keluarga ya, tentang keluarga.
Pertama sekali yang harus dipikirkan seseorang sebelum memutuskan untuk menikah adalah memilih calon pasangan yang sesuai dengan kriterianya, tentu berdasarkan syar'i. Jadi selaku muslim sebelum memutuskan untuk menikah tentunya harus ada gambaran dulu si calon ini bagaimana kriterianya, calon pasangan seperti apa yang diinginkan, itu pasti ada gambarannya, tentu dengan berdasarkan syar'i. Bukan yang penting ada asal dapat. Kayak orang milih baju pun pilih-pilih, apalagi milih pasangan. Yang paling penting adalah seiman. Nah, itu yang paling penting sekali. Kita harus cari yang seiman. Makanya ada istilah yang biar bagaimana yang penting seiman. Nah, itu kaidah dasarnya. Sedangkan yang selebih-selebihnya, nah itu tambahan. Imannya dulu. Jangan sampai iman digadaikan hanya karena kecantikan. Karena cantik terus nggak beriman. Nggak beriman di sini maksudnya ya nggak muslim lah, non muslim. Cuman cantik, model. Terus iman nanti bisa datang. Iman nanti bisa dipupuk. Nanti kalau sudah dia sama saya sebulan 2 bulan, mungkin saya akan dakwahi supaya dia masuk Islam. Pret. Mana ada ceritanya seperti itu. Itu melangkah sejak awal aja udah salah. Belum seiman kok udah melangsungkan pernikahan. Oke. Karena harta dan aspek duniawi. Atau kalau nggak cantik karena hartanya. Oh, ini dia kolomrat atau mandiri. Sudah apalah ya, sudah tajir, mapan. Tapi nggak beriman. Habis itu datanglah laki-laki yang seadanya, laki-laki yang kere. Wah, disukai oleh si wanita tadi. Dia tajir tapi nggak beriman. Dibilang suaminya atau calon suaminya tadi, nggak apa-apalah, yang penting banyak hartanya. Nanti sebulan 2 bulan akan didakwahi. Semoga saja hartanya digunakan untuk kepentingan dakwah katanya. Kita katakan sama dia apa kita katakan? Pret. Atau aspek duniawi lainnya. Pokoknya yang duniawi itu nomor sekian. Yang tertinggi adalah iman. Makanya dalam Al-Quran ayat 221 itu, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan dinikahi wanita musyrik sampai dia beriman. Itu kaidahnya, beriman dulu dong. Mari beriman. Kalau mau beriman, bismillah. Kalau tidak, saya cari yang lain. Masih banyak. Nah, stop. Mestinya harus begitu, nggak sampai luluh. Seolah-olah nggak ada lagi orang di dunia ini. Sebaliknya juga laki-laki seperti itu. Karena bahkan Quran itu menyebutkan seorang wanita budak atau hamba sahaya yang beriman, nah, itu jauh lebih baik dibandingkan yang tidak beriman tadi. Meskipun banyak spek-spek yang sudah memenuhi syarat. Begitupun laki-laki ya. Jadi gitu ya Ustaz Bainah ya, walaupun baru nyampe ke sini. Jadi yang kriteria pertamanya itu iman dulu. Ya, iman. Kalaupun iman di sini yang paling dasar ya Islam. Dia muslim. Kalaupun sudah Islam, ya kan? Dia sudah Islam nih, Islam.
lihat juga iman lagi. Mana tahu Islamnya juga Islam-Islaman, Islam KTP. Gimana nanti menuntun yang perempuan-perempuan ini? Jadi setelah dia Islam pun lihat lagi imannya. Makanya tungkahul mar'atu li arba. Nikahi perempuan itu karena 4. Satu karena li jamaliha, karena cantiknya. Coba perhatikan hadisnya itu realistis. Nah, awalnya itu dulu, ya itu pertama dipandang. Wah, ini sudah oke nih. Step berikutnya li maliha. Habis itu ini lumayan berada. Empus nih adik 2 hektar, cuma nih adik 4 hektar. Mantap. Habis itu setelah lihat hartanya, apanya lagi? Wali nasabiha. Habis itu ditelusurin nasabnya gimana ini, apakah bagus? Bagus. Kakek-kakeknya dulu terpandang. Wah, udah lulus 3. Kemudian walidiniha, agamanya. Agamanya nih apa nih, rusak nih, susah. Enggak usah. Jangan pula beralasan, wah nanti 3-3-nya udah apa? Kemana dicari? 3-3-nya udah lengkap, tinggal agamanya aja. Malahan agama ditoleransi. Harusnya yang lain itu yang ditoleransi. Agama itu jangan ditoleransi. Rusak nanti semua. Karena cantik umurnya cuma 10-20 tahun. Habis itu peot. Harta juga habis nanti. Kemudian keturunan juga nggak perlu dibanggakan. Yang sudah kita lihat di tentang Adam, tentang iblis laknatullah alaih, membanggakan nasabnya, nggak perlu juga. Kemudian agama, makanya ujung daripada hadisnya fadfar bidzatiddin. Jadi kita itu harus memenangkan yang agamanya ini. Agamanya ini yang harus dominan, yang bela mati-matian. Kalau kecantikan bisa direkayasa, benar nggak? Pergi aja ke Korea. Itu udah harga mati tuh. Pergi ke Korea. Tapi yang ringan-ringan aja lah. Tapi kalau udah mengubah itu tetap juga haram. Oke, kendati pun pasangan dianggap sudah sesuai kriteria, namun lika-liku perjalanan rumah tangga tidak semulus yang diharapkan. Banyak perbedaan pandangan dan kesalahpahaman dalam bahtera rumah tangga. Pada akhirnya pasangan memutuskan untuk berpisah dan cerai. Nah, ini yang sudah sesuai kriteria aja bisa kayak gitu. Apalagi yang model tadi. Nah, itu udah. Makanya talak atau perceraian adalah solusinya. Itu udah solusi terakhir lah itu. Solusi terakhir apabila rumah tangga sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ibarat sebuah penyakit tidak bisa diobati kecuali dengan operasi dan amputasi. Satu sisi memang sangat menyakitkan, di satu sisi itulah solusinya. Bayangkan ada orang yang sakit gulanya udah merembet kemana-mana. Nah, supaya menghambat kena ke yang lain, gula basah biasanya yang gitu ya, itu harus diamputasi. Diputus dia biar nggak menyebar ke organ tubuh yang lain. Nah, kayak gitu juga lah kalau rumah tangga sudah tidak bisa diperbaiki. Jalan solusinya adalah cerai. Makanya cerai ini adalah hal yang dibenci, tapi boleh.
Itu tadi dengan syarat ya, dengan syarat harus sudah solusi terakhir, sudah dilakukan berbagai macam cara, tidak bisa diobati lagi. Banyak contoh-contoh yang tidak bisa diobati. Ini contohnya kalau bagi seorang laki-laki atau perempuan juga, karena dua-duanya punya perasaan. Seperti adanya perselingkuhan. Laki-laki yang normal pasti tidak akan pernah terima. Begitupun perempuan. Karena sudah inti paling dasarnya itu bukan hanya menyakiti, tapi sudah melanggar syariat. Atau perempuan yang memberikan pilihan, pilih orang tuamu atau aku. Nah, itu juga sesuatu yang nggak layak dikeluarkan. Nah, yang model-model kayak itu yang udah tepi-tepi jurang. Satu lagi tambahannya, suami yang sudah kena narkoba. Waduh. Kalau judul masih inilah ya, masih mungkin rusak juga, tapi ya masih apalah, bisa dipantau dan bisa ini. Tapi kalau yang narkoba ini rusak akalnya, ya banyak sih yang judul-judul juga udah rusak juga, habis hartanya, habis, berujung pada keluarga yang nggak bisa diperbaiki. Narkoba juga keluarga yang nggak bisa diperbaiki. Nah, inilah solusi cerai, pisah. Jangan sampai sumpah kita, ini ada juga ayatnya memang. Jangan sampai sumpah kita menghalangi untuk berbuat kebajikan. Ini ayat 225, ini maksudnya gini. Jangan sampai kita sudah pernah sumpah terhadap Allah, ada yang dicontohkan sebagai alternatif sababun nuzulnya ya, walaupun nggak soheh kali, tapi dicantumkan dalam kitab-kitab tafsir. Ada namanya Abdullah ibn Rawahah. Jadi dia punya adik perempuan. Adik perempuannya ini ada suami. Nah, adik perempuannya ini dengan suami ini nggak baik-baik saja. Terjadi percekcokan, terjadi perselisihan. Akhirnya berujung cerai. Selaku abangnya kan dia karena sayang adiknya, diberlakukan oleh laki-laki seperti itu, dia merasa, akhirnya dia keluar sumpah. Demi Allah, nggak akan kukasih rujuk lagi. Saking dia itu sudah marahnya sama suami atau mantan suami adiknya ini. Jadi lama-lama setelah cerai berpikir ya cinta itu bersemi kembali. Akhirnya saling suka lagi dan memutuskan untuk rujuk. Nah, abangnya ini sudah kesulitan karena merasa dulu kan aku udah pernah bersumpah supaya tidak ini demi Allah. Bagaimana ini kalau mereka rujuk kembali? Makanya jangan dijadikan sumpah kita menghalangi untuk berbuat kebaikan atau perdamaian antara manusia. Jadi berarti sumpah itu bisa dibatalkan demi kemaslahatan. Jangan mentang-mentang sumpah nggak bisa lagi. Pokoknya jangan, aku sudah bersumpah. Dan Allah tidak akan menghukum seseorang karena seorang bersumpah karena keceplosan. Keceplosan maksudnya ya ini ya, keceplosan untuk sumpah, misalnya dia bilang demi Allah aku tidak akan lagi mempergaulimu, dalam artian dalam ayat ini ya, yang 226 ini bab ila itu bersumpah untuk tidak menggauli istri lagi. Dia keceplosan,
karena udah terlalu emosi, terlalu terbawa suasana, lalu dia bilang kayak gitu. Nah, karena keceplosan seperti itu ya tidak inilah ya, nggak apa-apa. Lagi pula yang dihitung itu hatinya nanti. Kalau mulutnya keceplosan tapi hatinya masih sebenarnya menyesal, nah itu masih inilah wallahu ghafurur rahim. Makanya ayatnya ditutup dengan wallahu ghafurur rahim. Ya untuk itulah jangan juga pula udah langganan, udah di bibir nih ujung apa ya, kata-kata yang model kayak itu udah di ujung bibir, tinggal keluar aja. Harusnya kalimat-kalimat cerai, kalimat-kalimat sumpah, kalimat-kalimat ila itu kalau bisa di kamus yang paling susah dicari, atau kata-kata yang paling susah diucapkan. Meskipun demikian bukan berarti sumpah atas nama Allah dijadikan obral dan murahan. Mentang-mentang kayak gitu, oh nggak apa-apa, nanti sumpah bisa tarik lagi, enak aja. Karena dalam pernikahan bukanlah permainan, malahan akan mengantarkan seseorang pada mempermainkan hukum-hukum Allah. Maka beberapa kali dinyatakan dengan pernyataan yang keras. Perhatikan ayat yang selalu diulang-ulang, watilka hududullah. Kalau sudah ada ayat yang watilka hududullah itu peringatan keras, nggak sembarangan. Dan itulah hukum-hukum Allah, itulah batasan-batasan Allah. Maka jangan sekali-kali bermain dalam hal ini. Nah, kalau dilihat pernyataan keras seperti ini hanya ada 6 kali dalam Al-Quran. 3 kali dalam surah Al-Baqarah. Oke. Sekali dalam surah An-Nisa, 1 kali dalam surah Al-Mujadilah, dan sekali dalam surah At-Tolak. Jadi diborong sama surah Al-Baqarah. Dan ayatnya memang tentang talak. Satu lagi tentang hubungan suami istri juga dalam konteks puasa, dalam surah Al-Baqarah. Malahan akan mengantarkan seseorang pada mempermainkan hukum-hukum Allah. Maka tadi ya 6 kali tadi itu, perhatikan jika seseorang sudah bercerai dengan talak 3. Coba perhatikan. Lalu ia rujuk kembali tanpa ada pernikahan si istri dengan suami lain terlebih dahulu, lalu bercerai, maka mereka senantiasa berzina, waliyadzubillah. Jadi karena nggak tahu hukum-hukum Allah tadi, jadi dia sudah talaknya talak 3 istrinya, baik 3 majelis ataupun 1 majelis. Kalau mahkamah biasa dilihat sebabnya bisa diperbaiki nggak. Kalau nggak bisa diperbaiki, udah jatuh 3 itu sudah sah. Nah, sebelum si istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain, setelah dia cerai lagi baru dia rujuk, namanya bisa rujuk karena mantan istri, tapi dengan akad yang baru, mahar yang baru. Ya kalau mau naik kuda lagi silakanlah. Harus pakai mahar lagi. Iyalah, mahar baru, akad baru. Ya itu kan tambahan, terserah mau pesta lagi, mau naik kuda. Ya malu lah, kadang udah punya cucu pun dia. Nah, terkadang malah direkayasa ya. Direkayasa ini nggak boleh. Dia harus natural. Itu namanya mengakal-ngakali hukum Allah.
dia itu karena nggak boleh akad tuh, nggak boleh muakkad, tidak boleh kontrak dalam artian sementara, nggak boleh. Akad itu selama-lamanya. Atau merekayasa pernikahan istri yang telah ditalak 3 dengan seseorang dengan perjanjian dia akan menceraikannya pada waktu yang telah disepakati, lalu si mantan suami tersebut menikahinya lagi. Maka ini adalah akad yang batil, karena akad nikah dengan menceraikan hukumnya haram. Jadi dia kan niatnya itu udah menceraikan. Oh nanti si istri ini akan saya ceraikan 3 bulan. Meskipun nggak disebutkan dalam akad, tapi niatnya udah kayak gitu. Itu haram. Akad yang maksudnya niat nikah yang haram. Akadnya akad batil. Karena muakkad bukan muabbad. Muabbad itu selama-lamanya, muakkad itu dalam tenggang waktu tertentu. Ini haram ya. Nggak boleh seperti ini. Makanya hati-hati tadi tuh ada batasan Allah. Hati-hati jangan melampaui. Kalau sudah kayak gitu gimana lagi? Coba. Berapa banyak itu dosanya? Semua berdosa. Kalau yang menikahkan pun kalau tahu dosa. Jadi saksinya pun kalau tahu modelnya kayak itu berdosa. Yang berakad apalagi dosa semua. Hati-hati yang seperti ini. Ya kalau memang sudah nggak bisa diperbaiki lagi ya udah cari orang lain. Menjaga agama. Oke, kemudian yang ke-9, terakhir, ini maksud yang ke-9, muamalat halal beruntung dan muamalat haram buntung. Muamalat halal beruntung dan muamalat haram buntung. Muamalat halal itu banyak ya. Coba bayangkan muamalat halal itu banyak tak terhitung. Di sekitaran kita banyak. Kenapa orang memilih muamalat yang haram yang jumlahnya sedikit? Contohnya riba. Oke, transaksi dengan cara yang halal akan mendatangkan keberuntungan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak secara khusus dan masyarakat secara umum. Seperti gemar berinfak, itu juga muamalah. Dengan menyisihkan sebagian harta, Allah akan lipat gandakan. Itu ayat 261 yang masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah, seperti satu benih. Ya, satu biji benih, kemudian benih ini akan menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu ada 100 benih lagi. Dilipat gandakan, bahkan Allah pinjamkan harta yang didermakan tersebut. Coba bayangkan bahasanya Quran itu, Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa lagi yang mau meminjamkan, mendermakan hartanya jalan Allah, Allah akan pinjamkan. Bahasanya Allah pinjam, artinya nanti diganti yang lebih baik. Percaya mana, Allah minjam apa sesama meminjam? Allah. Pasti balasannya pasti dan berlipat ganda dan memuaskan. Nggak usah dikasih rating bintang 5 pun memang udah segitu. Tapi kalau sesama meminjam belum tentu. Ganti seminggu lagi, sebulan. Ganti sebulan, bertahun-tahun. Habis itu paling galak pula. Oke, bahkan Allah pinjamkan itu jadi diganti berkali-kali lipat. Tentu mendermakannya dengan yang benar, ya, dengan yang benar, bukan menyakiti yang
yang diberi, bukan pula menyebut-nyebutnya, mengungkit-ungkitnya kembali untuk orang yang tepat pula ya. Jadi nggak ada modus lah istilahnya. Ini ada orang bencana ya, berinfak, bersedekah. Jadi harus lihat juga, walaupun sah-sah saja tapi ada etikanya. Kayak misalnya bersedekah itu untuk kayak zakat itu orang fakir miskin atau orang-orang yang sudah tertentu. Kalau orang sedekah itu dari yang atas ke yang bawah. Kalau infak itu ya kemana aja boleh, kemana aja boleh. Kalau hibah juga kemana aja boleh. Nah, jangan pula nanti kasih ustadz, ini ustadz sedekahku sama ustadz. Nah itu namanya merendahkan ustadz. Kalau infak, kalau ikram, kalau apalagi namanya hibah itu masih boleh. Iyalah, masa kasih sedekah emangnya peminta-minta. Adapun transaksi haram yang akan mendatangkan kebuntungan dan kerugian, yaitu transaksi riba. Bahkan pelakunya seperti orang kesurupan karena gila. Itu ada dua maknanya ya. Seperti orang gila atau kesurupannya di dunia, karena memang ya kayak orang gila, dia kayak udah hilang kendali. Sudah terlalu enak dan nikmat dengan yang riba. Makanya hati-hati kalau bertransaksi dengan riba ini, bisa cepat mengundang istidraj. Istidraj itu apa? Berleha-leha dalam maksiat tapi dengan cover nikmat. Banyak harta, nggak sholat tapi rezekinya tambah. Kalau mana yang di akhirat ya bangun dari kuburannya, dibangkitkan ya seperti orang gila, orang kesurupan. Di dunia seperti bermasalah dengan kejiwaan karena menginginkan keuntungan di atas penderitaan orang lain, serta menganggap tidak ada bedanya dengan transaksi jual beli lainnya. Jadi kan luarnya itu kayak menolong kan. Sudah, saya tolong kamu ya. Ini sekian. Ini 200 juta. Tapi nanti pas ngebalikannya 300 juta. Setiap bulan tambahan atau bunganya sekian. Itu kan kayak nolong. Lihat orang kesusahan, tapi ya dia cari mangsa juga. Meras dengan seolah-olah nolong. Dan di akhirat dibangkitkan seperti orang kesurupan yang tidak seimbang akibat berat perut yang banyak makan haram. Ini yang saya lihat dari tafsirnya ya. Kalau yang di akhirat itu katanya akibat perutnya berat karena makan haram. Ya, karena biasanya di dunia aja kadang udah perut besar-besar ya. Kita pikir hamil 5 bulan, ya rupanya itu tadi. Jangan pula nanti setiap orang berperut ya kayak gitu ya. Dia maksudnya kalau di akhirat itu nanti ya hakikatnya dinampakkan. Kalau di dunia ini kan bisa jadi orang makan riba ya perutnya enggak. Mungkin dia ngejam, jaga apa kan. Allah perintahkan kepada orang-orang agar meninggalkan sisa-sisanya. Maksudnya sisa-sisa kerak riba itu hingga benar-benar terlepas dari jeratan riba. Jika tidak dilaksanakan, maka mereka tidak menyatakan perang. Maka mereka telah menyatakan perang secara terang-terangan dengan Allah.
Jadi sisa-sisanya yang masih ada itu dihabiskan, dihilangkan. Nah, orang yang sudah berhenti bertaubat tuh banyak juga godaannya nanti. Ada pula nanti model-model lain lagi datang. Nah, bantulah saudara-saudara kita yang sedang berada dalam pusaran riba. Kalau ada kita lihat saudara yang masih gak bisa lepas dari riba, maka itu bantu. Bagaimana cara bantu? Baik dengan mengingatkan berupa nasihat atau memberikan kelonggaran tenggang waktu pembayaran atau mengikhlaskannya. Jadi nasihat ini paling mudah sebenarnya. Cuma memang nasihat ini pun berat juga sama orang dibilangnya pula sama kita nih kan, nggak usah kau urus aku kan. Urus saja dirimu sendiri kan. Nggak mau dinasehati, padahal kan tujuannya baik. Atau kalau punya harta boleh dibantu dia melunaskan utangnya, tapi nanti setelah ini jangan lagi ya. Biasanya kalau nasihat tanpa ada plusnya, yang kayak gitu tadi nggak usah bantulah ya kan. Tapi itu pun sudah baik juga ada yang menasehatkan. Enggak, tadi ini konteks riba. Ini kalau itu kan konteksnya luas. Kalau menasehati depan orang banyak itu bukan nasihat. Makanya orang memberikan nasihat itu juga ada syarat-syaratnya. Enggak semua orang memberikan nasihat. Ada 2 transaksi yang sangat rentan akan transaksi riba. Itu juga dicantumkan dalam surah Al-Baqarah ini ya. Makanya disebutkan setelah ayat-ayat riba, yaitu utang piutang. Yang ayat 282 itu. Dan rahan, gadai menggadai. 2 itu disebutkan setelah ayat riba. Karena 2 transaksi ini yang rentan riba. Kalau orang pinjam utang piutang itu sudah pokoknya udah menjurus ke riba. Soalnya terkadang tersembunyi dia, nggak tahu orang ini minjam sama ini. Jadi nggak berlaku misalnya illa antakuna tijaratan antarodin, kecuali dengan jual beli yang diridhoi. Itu nggak diridhoi karena udah salah dari awal. Yang diridhoi itu maksudnya Ustazah Astuti menjual sesuatu, saya beli dengan harga sekian, semuanya halal, nggak ada ribanya, sepakat. Itu yang disebut dengan illa antakuna tijaratan antarodin, yang sudah saling ridho. Nah, kalau yang model kayak gini tadi nggak ridho. Saya pinjam ke Ustazah Mai sekian puluh juta. Dibilang Ustazah Mai nanti nggak usah bilang Ustaz lah ya. Masa model kayak gitu Ustaz? Nanti Anda balikkan sekian, bunganya sekian. Deal, rela, ikhlas, ridho. Oke. Itu nggak namanya ridho. Coba kalau tanya ke saya, itu terpaksa. Itu nggak berlaku ya. Nanti keluar kayak pula ayat Quran tadi, illa antakuna tijaratan antarodim minhuma. Hendaklah kedua belah pihak memiliki i'tikad yang baik
Yang meminjam benar-benar butuh, ayo. Jangan sikit-sikit minjam. Akhirnya udah langganan. Ketergantungan. Butuh serta mengembalikan sesuai waktu yang disepakati. Dan yang memberikan pinjaman tidak menambah nilai ya, membungakannya. Nilai pembayaran saat keterlambatan pembayaran. Jadi enggak ini. Ya kalau waktu oke lah disepakati dulu. Saksi siapa? Nah kalau nanti masih belum juga bisa bayar, mungkin baru setengah, ya sudah setengahnya kapan lagi? Seminggu lagi. Jangan pula sudah memiliki pembayaran, nantilah. Apa nggak sakit yang memberikan hutang? Dia nggak mampu bayar ya kan? Cuman kita lihat perabotan rumahnya menambah. Habis itu beli mobil pula dia klakson tet. Cuman pas ditagih hutang nggak ada katanya. Cuman dia beli mobil. Ini kurang ajar ini yang berhutang. Pokoknya hindari berhutang. Dalam hidup ini hindari berhutang. Kalau bisa nggak berhutang, nggak usah lah. Kan tadi itu terpaksa udah, memang benar-benar butuh, baru berhutang. Kalau nggak nanti ya kayak gitu ya, kebiasaan. Oke, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya ingatkan lagi, ini terakhir surah Al-Baqarah dan ujiannya Jumat depan. Insya Allah kalau kondisinya stabil. Berikutnya nanti kita hentikan dulu, fokus ke setoran taisir. Kita lanjut tahun ajaran baru. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.